Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku tafsir salat. Dan insya Allah kita akan melengkapi tafsir dari bacaan tasyahud. Terakhir yang telah kita baca adalah sampai pada kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, keselamatan untuk Anda wahai Nabi. Kemudian kita lanjutkan dengan kalimat warahmatullah. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 261. Kalimat warahmatullah, rahmat Allah, jika digandengkan dengan salam, maka makna salam dan rahmat menjadi saling melengkapi. Kalimat rahmatullah, jika digandengkan dengan salam, maka maknanya menjadi saling melengkapi. Salam berarti doa agar dihindarkan dari sesuatu yang tidak kita sukai. Sedangkan rahmah berarti doa agar mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga ketika itu digandengkan, maka kita mendoakan agar orang itu terhindarkan dari apa yang tidak dia sukai, terhindarkan dari mara bahaya, terhindarkan dari potensi yang merugikannya. Dan yang kedua, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, fa anta ba'da an da'auta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis salam da'auta lahu birrahmah. Setelah engkau mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau mendapatkan keselamatan, selanjutnya engkau mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat. Liyazula anhul marhuba wa yahsulu lahul matlubu. Liyazula anhul marhubu wa yahsulu lahu al matlub. Agar sesuatu yang ditakuti dari beliau itu menjadi hilang. Sesuatu yang dibenci, sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang tidak disukai, itu menjadi hilang. Dan beliau mendapatkan apa yang diharapkan. Dan itulah gabungan antara salam dengan rahmat. Berikutnya adalah doa keberkahan. Wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Untuk tambahan wa barakatuhu di riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak disebutkan, sehingga beliau hanya mengucapkan salam assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Dan di riwayat yang lain disebutkan wa barakatuhu. Barakah adalah bentuk jamak dari barokatun, jamaknya barokatu, barokatun, yang artinya berkah. Secara bahasa artinya adalah semakin tumbuh dan bertambah kebaikannya. Kita mendoakan agar beliau mendapatkan keberkahan setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk keberkahan itu adalah semakin bertambahnya pengikut dan berkembangnya ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan padahal beliau sudah meninggal dunia? Jawabannya adalah kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan pasca wafatnya beliau dengan makna keberkahan ajaran beliau. Sehingga yang mendapatkan manfaat dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ajaran tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin banyak, semakin berkah, berkembang. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, fama hiyal barakatul lati tad'u biha lirrasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi.
apa keberkahan yang kalian doakan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal dunia? Karena ketika orang meninggal dunia itu kan berarti terputus. Terputus apanya? Terputus amalnya, terputus dunianya, terputus aktivitasnya. Hartanya menjadi terputus, dalam arti sudah tidak lagi miliknya. Demikian pula amalnya menjadi terputus, dalam arti dia sudah tidak lagi bisa menambah pahala untuk amalnya, dan seterusnya. Lalu kenapa kita mendoakan keberkahan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terputus. Dan ketika semakin banyak pengikut beliau, maka akan semakin banyak pahala yang Allah berikan kepada beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Allah berfirman, "Wa inna laka la ajran ghaira mamnun." Dan engkau Muhammad akan mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Dan pahala yang tidak pernah putus, meskipun Nabi SAW sudah meninggal dunia, di antara bentuknya adalah pahala yang diberikan oleh Allah kepada beliau karena umat muslim yang mengikuti ajaran beliau SAW. Karena seperti yang kita tahu dalam agama kita, berlaku sistem MLM dalam masalah pahala. Sehingga ada upline, ada downline. Maka ketika downline ini mengamalkan ketaatan, upline-nya turut mendapatkan pahala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan pahala dari semua ketaatan yang dilakukan oleh umat manusia, dari semua ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan. Sehingga kita bisa membaca Al-Fatihah. Karena Nabi SAW yang pertama kali ngajari. Kita bisa sholat. Kita bisa membaca Al-Quran. Kita bisa berzikir dan seterusnya. Karena beliau SAW yang pertama kali mengajarkannya. Maka saat Anda membaca Al-Fatihah, sudah otomatis Rasulullah SAW akan turut mendapatkan pahalanya. Itu otomatis. Kenapa disebut otomatis? Karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan. Maka ketika ada orang yang menghadiahkan pahala Fatihahnya, mau dia hadiahkan maupun tidak dihadiahkan, otomatis Rasulullah SAW turut mendapatkan pahalanya. Karena itu kritik yang disampaikan oleh para ulama terkait masalah kebiasaan orang yang menghadiahkan Al-Fatihah, dan itu sudah ada sejak masa silam. Mereka menyampaikan, kalian mau hadiahkan dan tidak kalian hadiahkan, otomatis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pahalanya. Dan kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita melakukan berbagai macam ibadah tidak ma'ruf di masyarakat, itu kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah kan kita lihat misalnya, ya, orang sebelum sholat lalu dia mengucapkan ihdaan ila hadirati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai hadiah ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita jumpai orang mengucapkan kalimat seperti itu atau yang semisalnya. Sehingga di negara kita atau di masyarakat secara umum tidak kita jumpai ada orang yang menghadiahkan sholat atau menghadiahkan puasa Ramadan, atau menghadiahkan pahala-pahala yang lainnya. Tidak kita jumpai. Terus bagaimana? Sekalipun kita tidak menghadiahkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turut mendapatkan pahalanya. Karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan. Sehingga bentuk keberkahan itu adalah kita memohon kepada Allah agar ajarannya semakin berkembang, dalam arti yang mengikutinya semakin banyak, ya, sehingga
pahala yang didapatkan Nabi SAW semakin meluas. Maka bagian dari cinta Nabi SAW adalah kita ajarkan masyarakat untuk mengikuti sunnah beliau, bukan mengikuti buatan manusia. Karena kalau ada orang yang melakukan ibadah yang itu bukan ajaran Nabi SAW, ini ditinjau dari sisi tadi ya, berarti dia melakukan praktek yang bukan dari turunan ajaran Rasulullah SAW. Padahal yang berlaku tadi adalah ketika dia melakukan ibadah yang diajarkan Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW dapat pahalanya. Apalagi jika ada orang yang justru dibalik, yang sunnah disingkirkan, yang tidak sesuai sunnah diajarkan. Sehingga malah justru dia menggantikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan ajaran yang lain. Nah, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang liberal ya, di mana mereka melakukan pendangkalan terhadap praktek yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam ibadah dan akidahnya. Itu salah satu di antara muaranya adalah agar semakin jauh dari sunnah Nabi SAW. Tapi di saat yang sama digantikan dengan yang lain. La haula wala quwata illa billah. Baik, kita lanjutkan penjelasan Imam Ibnu Utsaimin. Beliau menjelaskan, "Fama hiyal barakatul lati tad'u biha lirrasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi?" Keberkahan apa yang kalian doakan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kematian beliau? Fa fi hayatihi, kata beliau, ketika beliau masih hidup, mumkinun ayyubaraka lahu fi ta'amihi, fi kiswatihi, fi ahlihi, fi amalihi. Ketika beliau masih hidup, mungkin kita doakan keberkahan untuk makanan beliau, untuk pakaian beliau sehingga awet, untuk keluarga beliau, untuk perbuatan beliau. Fa'ammal barakatu ba'da mautihi, sedangkan keberkahan setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, fa bi kasrati atba'ihi wa ma yattabi'u fihi, adalah dengan semakin banyaknya pengikut beliau, wa ma yattabi'u fihi, dan berkembangnya ajaran beliau. Sehingga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin merata, semakin banyak dikenal orang. Dan kita berusaha untuk memperbanyak itu agar masyarakat yang mengikuti sunnah beliau semakin banyak. Ya. Misalnya bagaimana cara sholat yang sesuai sunnah Nabi SAW, dari takbiratul ihram sampai salam, bahkan sebelum takbiratul ihram dan sesudah salam. Kita ajarkan kepada mereka yang sesuai sunnah kayak gini. Detail bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, detailnya kita jelaskan. Bagaimana cara bersedekap yang benar, bagaimana arah pandangan mata ketika sholat, kita ajarkan detail itu dengan benar. Tayyib. Kemudian setelah kita menyampaikan salam untuk Nabi SAW, berikutnya kita menyampaikan salam untuk kita dan orang di sekitar kita. Assalamu alaina, keselamatan untuk kami. Kata kami di sini mencakup semua yang hadir ketika sholat, baik imam, makmum, termasuk para malaikat yang menyaksikan kegiatan sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan dari sini kita memberi salam untuk diri kita sebelum yang lain. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan, qauluhu assalamu alaina ustudilla bihi ala istihbabi al-bada'ati bin nafsi fid du'a. Perkataan dan doa yang dibaca ketika tasyahud, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, karena lanjutannya ini ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini dijadikan dalil anjuran untuk mengawali doa untuk kepentingan pribadi terlebih dahulu. Sehingga ketika kita berdoa,
Maka kita mohon kepada Allah kebaikan untuk pribadi, baru untuk orang lain. Baik, saya nggak tahu apakah karena diinspirasi oleh prinsip seperti ini ataukah tidak. Ya. Dalam upaya mitigasi ketika terjadi kondisi potensi bencana, ya, kita itu kan diajari selamatkan diri sendiri dulu baru orang lain. Itu semua dalam upaya mitigasi. Kalau terjadi misalnya perubahan tekanan udara di pesawat, maka turun apa? Turun oksigen, masker oksigen. Yang dilakukan adalah pakai dulu masker Anda, baru menolong yang lain. Dan seperti itu pula dalam prinsip doa. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli waliman dakhala baitiya mu'mina. Rabbighfirli wali fulan. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Jadi didahulukan diri sendiri baru orang lain. Ampunilah aku dan ampunilah orang lain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dan doa yang semisal dalam Al-Quran cukup banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan agar didahulukan doa untuk pribadi, baru untuk yang lain. Selanjutnya kalimat wa ala ibadillahi shalihin, dan keselamatan untuk para hamba Allah yang saleh. Dan di sini mencakup semua hamba Allah yang saleh, baik di langit dan di bumi, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, baik dari kalangan manusia, malaikat maupun jin. Karena kalimatnya wa ala ibadillahi as-salihin, dan untuk seluruh hamba Allah yang saleh. Dan kalimat ini diajarkan oleh Nabi SAW, karena dulu sahabat itu ketika sholat mereka mengucapkan salam untuk orang-orang tercintanya. Assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu ala Abi Bakrin, assalamu ala Umar, assalamu ala walidi, assalamu ala fulan, ala fulan. Keselamatan untuk Anda wahai Nabi, untuk Abu Bakar, untuk Umar, untuk kedua orang tuaku, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dia sebutkan nama-namanya. Lalu oleh Nabi SAW, wah kalau kayak gini jadinya panjang. Sehingga orang kalau misalnya senang dengan teman-temannya satu kelas, yang jumlahnya 40, ya, sebutkan satu-satu. Ya. Atau dia senang dengan, atau dia punya keluarga besar dan ingin dia doakan semuanya, Masya Allah. Nanti dia akan sebutkan satu-satu. Oleh Rasulullah SAW diajari, Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Karena jika engkau mengucapkan kalimat seperti ini, itu mencakup seluruh hamba yang saleh di langit dan di bumi. Kemudian di sini ada catatan. Orang yang tidak sholat, berarti dia tidak mau mendoakan kaum muslimin. Karena doa Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin hanya dibaca ketika sholat. Dalam fatwanya Al-Qaffal menyatakan, meninggalkan sholat berarti mengganggu seluruh kaum muslimin. Masya Allah. Karena orang yang sholat memberi salam untuk seluruh hamba Allah yang soleh. Sehingga meninggalkan sholat berarti mengurangi hak seluruh hamba yang soleh dan kaum muslimin. Dan termasuk dia tidak mendoakan Nabi SAW kalau dia tidak membaca sholawat. Maka saat orang yang sholat tapi dia tidak mengucapkan dan dia tidak pernah memberi salam dan sholawat kepada Nabi SAW, berarti dia pembenci Rasulullah SAW. Artinya tidak memberikan kebaikan untuk Nabi SAW. Itu konsekuensi dari kondisi seseorang ketika dia tidak melaksanakan sholat.
Ini dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengutip keterangan Al-Qaffal bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat, Al-Qaffal ini ulama mazhab Syafi'iyah, orang yang tidak melaksanakan sholat berarti dia telah tidak memberikan kebaikan bagi kaum muslimin. Walhamdulillah. Selanjutnya kita beralih kepada kalimat syahadat. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi la ilaha illallah. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi di sini terjadi apa? Terjadi ihalah. Dari yang awalnya assalamu alaina, saat sholat kita mengucapkan assalamu alaina, lalu kita beralih asyhadu an la ilaha illallah. Kita beralih menjadi yang lain. Domirnya kita alihkan. Assalamu alaina. Di sini menggunakan domir apa? Menggunakan kata ganti kami. Lalu kita ganti, begitu kita syahadat, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Di sini menggunakan domir saya. Maka terjadilah perubahan domir dari domir kami ke domir saya. Ini disebut dengan ihalah atau iltifat, atau bisa juga disebut dengan iltifat, istilah lainnya. Dan bentuk ihalah atau iltifat seperti ini, salah satu di antara tujuannya ketika kita membaca tulisan, salah satu di antara tujuannya adalah mimbabil intibah, agar menyadarkan pembaca. Sehingga ketika terjadi perubahan, dia sadar, oh kok sudah berubah. Karena kondisi itu kalau monoton, membosankan ya. Begitu ada perubahan, orang jadi sadar. Itu kalau dia paham. Kalau tidak paham ya sama saja. Baik. Dan kemarin juga kita sampaikan bahwa kenapa syahadat itu menggunakan aku atau saya? Karena syahadat tidak bisa diwakilkan. Sehingga setiap orang yang bersyahadat harus atas nama pribadinya. Kita kembali ke sini. Kalimat syahadat selalu dinyatakan dengan kata ganti tunggal. Aku, bukan kami. Meskipun sebelumnya kita mengucapkan assalamu alaina, keselamatan untuk kami. Karena persaksian tidak bisa diwakilkan. Raghib al-Asfahani menjelaskan makna syahadat. Asyhadatu qaulun sadirun an ilmin hasala bimusyahadati basiratin au basarin. Syahadat adalah perkataan yang bersumber dari ilmu. Dan Allah ajarkan dalam Al-Quran, wa ma syahidna illa bima alimna. Ada di surat Yusuf. Wa ma syahidna illa bima alimna. Dan kami tidak bisa menjadi saksi, kami tidak menjadi saksi kecuali atas apa yang kami ketahui. Sehingga dalam Al-Quran kita diajarkan, kalau orang menyatakan sesuatu, alias dia menjadi saksi, maka landasannya adalah dia harus tahu. Kalau nggak tahu dia bersaksi, maka persaksiannya tidak diterima. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Persaksian yang diterima adalah persaksian kebenaran wa hum ya'lamun, dan dia mengetahui.
illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan dia mengetahui. Ini ada di surat apa ini? Kita coba buka ya. Syahida bil haqqi. Ada di surat Zukhruf ayat 86. Di surat Zukhruf ayat 86. Nah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa persaksian yang diterima adalah persaksian atas dasar mengetahui. Lalu apa yang dimaksud mengetahui? Shadirun an ilmin. Bersumber dari pengetahuan. Hasala yang didapatkan bimusyahadati. Basiratin didapatkan dari hasil basirah, perenungan. Au basorin atau pandangan mata, indra. Afwan ya. Kalau basirah, di sini ada yang kebalik ya. Kalau basirah itu berarti pandangan hati. Kalau basorin itu pandangan indra. Ini hati. Ini indra. Ini kebaliknya. Menyaksikan langsung itu makna untuk basor. Kalau menyaksikan dengan perenungan itu basirah. Bimusyahadati basiratin au basarin. Dengan menyaksikan dari sisi pandangan hati. Dia merenung. Dia membaca teks. Lalu dia merenungkan. Dari sini saya bisa tahu kalau ini benar. Loh kok bisa? Seorang hamba dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala bekal berupa logika. Sehingga logika itu akan bicara. Kalau kayak gini ini pasti benar. Secara logika kami, ini bisa diterima. Makanya misalnya begini ya. Seorang nabi, dia datang di hadapan orang kafir. Lalu dia menyatakan, aku adalah nabi. Kalau dia menyatakan seperti itu tanpa bukti, logika menerima nggak? Tidak. Loh, buktinya apa kamu ngaku nabi? Karena hukum asalnya, manusia itu tidak punya hubungan langsung dengan Robnya. Kecuali jika ada keterangan wahyu. Lalu sang nabi itu menyampaikan, aku dapat wahyu. Apa buktinya? Ini saya sampaikan wahyunya. Orang barangkali masih nggak percaya. Kok bisa itu wahyu? Akhirnya dibuktikan. Betul nggak itu wahyu? Baik. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Di samping beliau juga punya banyak mukjizat. Dan salah satu di antara karakter mukjizat adalah mukjizat itu selalu memiliki keunggulan di bidang tertentu sesuai dengan apa yang menjadi titik perhatian masyarakat. Sehingga mukjizat antara satu nabi dengan nabi yang lain itu sama atau beda? Beda-beda. Taurat tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat di hadapan Firaun. Taurat tidak dijadikan oleh Allah sebagai mukjizat di hadapan Firaun. Kenapa? Taurat turun setelah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Firaun sudah ditenggelamkan, dia sudah mati, baru Taurat diturunkan setelah beberapa waktu. Setelah Musa alaihissalam pindah ke tanah yang lain. Dan saat Musa diutus oleh Allah untuk menghadap Firaun, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan bekal mukjizat dalam bentuk Taurat. Kenapa? Karena ketika itu yang menjadi pusat perhatian masyarakat adalah ilmu sihir. Sehingga orang hebat adalah orang yang pinter sihir.
Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam berupa tongkat yang itu luar biasa. Kesaktian tongkat ini, kehebatan tongkat ini bisa mengalahkan semua tukang sihir. Sehingga mereka terheran. Keheranan itulah yang menunjukkan ini tidak mungkin kalau bukan dari Tuhan. Akhirnya tukang sihirnya masuk Islam. Tukang sihirnya masuk Islam. Karena tukang sihir tahu, ini nggak mungkin sihir. Padahal awalnya Musa disebut sebagai tukang sihir. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Liyukhrijakum min ardikum bisihrihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir min ardikum. Ada di surat Al-A'raf. Qala al-mala'u min qaumi fir'aun inna hadza lasahirun alim. Sekelompok pemuka di kalangan kaumnya Fir'aun, ada di Al-A'raf ayat 110. Ayat 109 Allah mengatakan, qala al-mala'u min qaumihi. Orang-orang yang menjadi pemuka kaumnya Fir'aun, dia mengatakan, inna hadza lasahirun alim. Musa itu tukang sihir yang pintar. Oh, dia itu expert dalam masalah sihir, pintar dia sihir. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Dia mau mengusir kalian dari tanah kalian ini. Dia mau menguasai Mesir. Itu tuduhan yang disampaikan oleh para pemuka di kalangan kaumnya Firaun. Maka saat dilakukan tanding antara tukang sihir Firaun dengan Musa alaihissalatu wassalam, tukang sihir itu sadar ini nggak mungkin sihir. Sihir nggak bisa seperti ini. Mereka tahu kadar kemampuan tukang sihir, sehingga kalau sampai kemampuannya seperti ini itu bukan sihir. Sehingga itu jadi bukti bahwa Musa ini adalah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tukang sihir itu melemparkan tali-tali mereka, saharu ayunan nasi wastarhabuhum. Mereka menyihir pandangan mata manusia. Sehingga tali itu dilihat seperti ular. Yang disihir itu pandangan mata. Karena tukang sihir nggak bisa ngasih nyawa. Nyawa itu haknya Allah. Nyawa haknya Allah Ta'ala. Sehingga tukang sihir itu tidak bisa mengubah tali jadi ular. Bernyawa itu tidak bisa. Wa auhayna ila Musa an alqi asak. Lalu aku wahyukan kepada Musa, lemparkan tongkatmu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Kemudian tongkat itu menelan semua sihir-sihir buatan yang dilakukan oleh para tukang sihir. Fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wanqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menangkan sehingga kebenaran menjadi menang dan batillah apa yang telah mereka kerjakan sehingga para tukang sihir itu kalah. Kemudian mereka sujud. Lalu mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbul Alamin yaitu Rabbnya Musa dan Harun. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, di saat itu orang bisa mendapatkan sebuah bukti. Orang bisa mendapatkan sebuah bukti bahwa Musa ini adalah seorang nabi. Karena kemampuan Musa itu bukan kemampuan sihir. Sihir nggak bisa melakukan seperti itu. Baik. Andaikan mukjizat yang didatangkan itu Taurat, itu nggak nyambung. Kenapa? Karena mereka bukan termasuk orang yang memiliki perhatian terhadap masalah bahasa, masalah sastra, atau membuktikan kebenaran teks dari Taurat. Mereka tidak punya perhatian terhadap itu. Kemudian di zaman Nabi Isa alaihissalam, orang itu tergila-gila dengan apa? Dengan kedokteran. Bisa menyembuhkan orang sakit,
bisa menyembuhkan orang buta. Sehingga ketika itu orang hebat adalah orang yang bisa membuka pengobatan. Itu orang hebat. Maka mukjizatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam lebih banyak di masalah kedokteran. Beliau bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, bahkan menghidupkan orang mati. Untuk menjadi bukti, beliau ini datang sebagai utusan Allah Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan bukti-bukti itu agar menjadi basirah bagi para hamba kalau ini adalah kebenaran. Dan itulah setelah orang dapat bukti itu, dia bisa memiliki ilmu dari syahadatul basirah, dari persaksian basirah. Setelah dia menyaksikan bisyahadatil basar, setelah dia menyaksikan dengan indranya. Bentuk seperti ini tidak mungkin, itu bukan Nabi. Pasti itu datang dari Nabi. Baik. Dan mukjizat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kekuatannya, itu sesuai dengan rentang masa dakwahnya para nabi. Sehingga begitu masa dakwahnya sudah berakhir, mukjizat itu berakhir. Makanya mukjizat Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak lagi dipergunakan di zaman nabi-nabi setelahnya. Mukjizat Nabi Sulaiman tidak lagi dipergunakan di zaman nabi-nabi setelahnya. Kenapa? Karena masa dakwahnya sudah berakhir. Dan kita mengetahui bahwa para nabi itu masa dakwahnya sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan. Sehingga ada yang masa dakwahnya hanya sampai wafatnya Nabi itu. Ada yang lebih panjang sedikit sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan. Dan masa dakwahnya Nabi Muhammad SAW sampai kapan? Sampai kiamat. Sejak beliau diutus sampai kiamat. Berarti mukjizat itu harus relevan. Harus selalu punya nilai ketahanan dari sejak beliau diutus sampai kiamat. Dan Al-Quran bisa membuktikan itu. Di zaman Rasulullah SAW, manusia itu tergila-gila dengan apa? Sastra, bahasa. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai mukjizat pertama. Sehingga mukjizat pertamanya Nabi SAW bukan membelah bulan. Beliau juga tidak dikasih oleh Allah tongkat lalu bisa berubah jadi ular. Bukan itu. Karena perhatian masyarakat itu pada saat itu terhadap masalah sastra. Al-Quran datang. Dan mereka mengakui tidak ada kitab di muka bumi ini, tidak ada kalimat di muka bumi ini yang lebih indah daripada apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Dan itu kehebatan sastranya Al-Quran. Baik. Sejalan dengan perkembangan waktu, perhatian masyarakat terhadap masalah sastra sudah mulai berkurang. Di zaman kita kan orang tidak mengagungkan sastra lagi, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu ada Abi Yasin, ada Marah Rusli, ada siapa lagi? Para penyair-penyair. Dulu bangsa Indonesia masih menghormati sastra. Sekarang hampir di semua dunia kayaknya sudah tidak begitu perhatian dengan masalah sastra. Termasuk juga orang Arab sendiri. Tidak seperti dulu. Kalau dulu perhatian mereka terhadap masalah sastra besar. Kalau sekarang tidak sebagaimana dulu. Dan kita mengetahui itu. Dan sekarang orang itu tergila-gila dengan apa? Sains, teknologi. Dan Quran membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang tidak pernah bertentangan dengan berbagai macam penemuan-penemuan teknologi di masa belakangan. Sehingga ketika Quran menyinggung tentang masalah embriologi, Quran menyinggung tentang masalah astronomi, Quran menyinggung tentang masalah apalagi misalnya beberapa tentang masalah bumi ya gitu ya. Para ilmuwan tidak bisa membuktikan kalau Quran itu bermasalah. Ya, salah, nggak bisa. Nggak ada satupun penelitian yang bisa membuktikan Al-Quran telah tidak sejalan dengan realita yang mereka jumpai. Dan bahkan banyak ilmuwan Muslim yang kemudian mengangkat bahwa pernyataan dalam Al-Quran tentang masalah embriologi, tentang masalah ini, sejalan dengan penemuan yang ada di zaman sekarang.
Ini kan terbukti kan tahapan-tahapan manusia diciptakan. Padahal dalam pandangan sebagian orang Nasrani di masa silam, begitu manusia itu menikah, lalu melakukan hubungan badan, kok tercipta hamil, itu jadilah manusia kecil. Ya, jadi manusia kecil. Sudah ada kepalanya, sudah ada tangan, kakinya, ada badannya, tapi kecil gitu ya. Mungkin cuman sebesar kelingking. Terus nanti membesar jadi bayi gede baru lahir. Selama sekian bulan. Islam kan tidak menceritakan tentang, Al-Quran tidak menyebutkan tentang itu. Tapi Al-Quran menyebutkan tentang apa? Tahapan. Dari mulai alaqah, nanti alaqah berubah jadi mudghah, mudghah ya, berubah jadi idham, kemudian fakasaunal idhama lahma, kemudian idham itu dibungkus dengan daging. Ada tahapan-tahapan. Turun 14 abad silam menjelaskan tentang itu. Dan ketika ilmu tentang masalah embriologi semakin canggih, orang bisa membuktikan ini benar sesuai dengan apa yang kami lihat. Jadi apa? Basar, musyahadatul basar membenarkan. Teks itu sesuai dengan apa yang mereka lihat. Musyahadatul basirah seharusnya juga membenarkan. Oh, berarti ini tidak mungkin. Itu buatan manusia, tidak mungkin. Itulah bukti kebenaran dari status beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika premis 1 benar, premis 2 benar, premis 3 benar, berarti kesimpulannya adalah premis yang lain pasti benar. Kalau mau dibuktikan semuanya ya silahkan. Meskipun ya, Al-Quran bukan termasuk, Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran bukan kitab sains. Al-Quran bukan kitab geologi, bukan kitab kedokteran, bukan. Tapi ada sebagian ilmu kedokteran yang disinggung di Quran. Ada sebagian ilmu astronomi yang disinggung di Al-Quran. Pak, kok kami tidak menjumpai, katanya Quran menjelaskan tentang sains. Tapi kami tidak dapat penjelasan bahwa nanti manusia akan bisa hinggap di bulan. Itu gimana itu? Berarti Quran kan tidak sesuai dengan realita. Baik. Andaikan klaim manusia berhasil hinggap di bulan itu benar, anggaplah misalnya benar ya. Anggaplah misalnya benar. Wallahu a'lam. Sampai sekarang kan dunia masih belum percaya 100%. Anggaplah misalnya benar. Atau ada orang yang melakukan eksplorasi terhadap planet Mars. Anggaplah misalnya terjadi keberhasilan sehingga orang bisa tinggal di planet Mars. Misalnya. Tapi kenapa kok tidak disebutkan dalam Al-Quran? Tidak disebutkan itu tidak sama dengan bertentangan dengan realita. Karena Quran bukan buku sains. Bedakan dua hal ini ya. Menyebutkan pernyataan yang bertentangan realita dengan tidak menyebutkan kenyataan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau tidak disebutkan, itu tidak sama dengan Quran bertentangan. Tidak disebutkan. Ada banyak realita di alam ini yang tidak diceritakan oleh Al-Quran. Banyak sekali. Karena kalau semua realita diceritakan dalam Al-Quran, berarti Quran buku takdir. Misalnya, ya, apa ada Pak dalam Al-Quran? Bahwa nanti akan terjadi gempa bumi skala sekian di daerah Bantul. Ya, kejadian gempa 2006 ya. Kejadian gempa 2006. Nggak pernah disebutkan, padahal itu kan bencana besar. Ya Quran kalau mau menyebutkan semua realita di alam ini nanti jadinya buku takdir. Atau Merapi jeblok tahun 2010. Atau kejadian apalagi misalnya pesawat jatuh. Kenapa kok tidak disebutkan dalam Quran? Apa Quran harus menyebutkan semua realita? Hasil penemuan ini kenapa nggak disebutkan dalam Quran? Quran tidak menceritakan semua realita. Tapi Quran menyebutkan sebagian dari realita yang ada di alam raya ini, dan itu baru terbukti setelah manusia misalnya, atau baru terlihat, bukan terbukti ya, baru terlihat setelah manusia menemukan berbagai macam penelitian teknologi. Itulah yang kami maksud dengan syahadah, basirah, dan basar. Dan walhamdulillah kita meyakini kemukjizatan Al-Quran,
bertahan sepanjang zaman. Karena masa dakwah Nabi SAW itu terus berlangsung sampai kiamat. Sehingga Quran yang dijadikan oleh Allah sebagai mukjizat berlaku ketika Nabi SAW hidup. Mukjizatnya adalah kehebatan sastranya. Di zaman berikutnya, ketika perhatian manusia itu sudah teralihkan dengan yang lain, mukjizat itu tetap berlaku. Sampai ketika manusia tergila-gila dengan teknologi zaman sekarang. Sehingga disebut orang hebat ketika dia punya sains dan teknologi yang maju. Quran tidak pernah bertentangan dengan itu. Dan bahkan banyak penelitian yang telah dinyatakan oleh Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amit Nurbaitz Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School SDTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk tahap 1, 2 lantai mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 7441049999. Info donasi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah bacaan-bacaan sholat seperti ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud dibaca di luar sholat dan dijadikan sebagai zikir rutin yang harian, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah bacaan dalam sholat dibaca di luar sholat sehingga dijadikan sebagai zikir rutin? Kalimat thayyibah pilihannya sangat banyak. Ada yang dibaca ketika sholat, ada yang dibaca di luar sholat. Dan pada asalnya ketika orang membaca kalimat thayyibah selama maknanya benar dan tidak ada penyimpangan, maka dia boleh baca kapanpun. Sehingga insya Allah tidak masalah jika dia jadikan sebagai zikir rutin. Karena untuk zikir rutin Nabi SAW hanya menyarankan la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Sehingga mau membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subuhun quddus, rabbul malaikati warruh, atau kalimat-kalimat yang lainnya, silahkan. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Apa Ustaz mau mengajarkan? Ini Ustaz terkait tentang hukum memposting foto jualan, tetapi menggunakan model pria gitu Ustaz. Jadi apakah hal itu diperbolehkan atau tidak gitu ya. Nah kemudian ada pertanyaan kedua Ustaz terkait tentang hadis bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di usaha gitu. Nah apakah hal ini menunjukkan bahwa dari dua penghasilan terbaik dari pegawai atau bekerja dan menjadi pengusaha yang mabrur itu menunjukkan bahwa pengusaha itu lebih mulia atau seperti apa ya yang tepatnya untuk dua jenis profesi ini Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang penggunaan model ketika orang berjualan. Ya, memang ini termasuk di antara foto yang dibutuhkan ya.
dan gambar data itu termasuk di antara gambar yang dibutuhkan. Misalnya orang jualan kambing, tapi kambingnya gambarnya siluet, itu kan tidak mungkin. Ini mana gambarnya? Oh, kita kan tidak boleh pakai gambar bernyawa, hanya gambarnya siluet. Kalau kayak gitu ya orangnya nggak bisa jualan kambing atau jualan ayam, maka dia harus menampakkan foto produknya. Nah sekarang kalau jualan baju laki-laki, foto produknya pakai seorang laki-laki. Nah di situ apa sisi manfaatnya? Sisi manfaatnya adalah menunjukkan apa kalau baju itu kepantasan ya. Ini nih dipakai seperti ini pantas. Itu kalau dipakai modelnya kok pantas ya, tapi kalau saya yang pakai nggak pantas. Oh beda nasib ya. Beda nasib. Ya sisi kepantasan itu maksudnya adalah dari sisi ukuran fisik. Oh ini pantas dipakai oleh seorang lelaki, dari sisi coraknya dan seterusnya. Namun jika sekiranya itu bisa digantikan dengan yang lain, misalnya manekin, ya silahkan pakai manekin. Barangkali yang dipermasalahkan adalah dari sisi penampilan ya. Yang namanya lelaki dengan rupa yang rupawan gitu ya. Kan tidak mungkin ya foto model terus secara grade wajahnya di bawah rata-rata, itu tidak mungkin. Pasti yang dicari kalau nggak ganteng ya ganteng sekali kan gitu ya. Itu sangat mungkin untuk kemudian menimbulkan fitnah bagi lawan jenis. Sebagaimana foto model wanita sangat mungkin untuk menjadi sumber fitnah bagi lelaki. Maka yang bisa kami sarankan, baju itu tidak dipakai di kepala ya. Tapi dipakai di, ada nggak baju yang sampai kepala? Mungkin hoodie yang pakai kepala. Tapi kalau selain itu kan di bawah ya, seperti baju yang saya pakai. Ini leher ke bawah. Jadi kepentingan kita hanya bagian itu, untuk menampilkan kalau ini pantas. Cuman kan kadang yang namanya model ya, kalau kepalanya nggak ditampilin ya kurang apa bang? Ya, kurang model jadinya kan. Ya. Maka dia kadang apa gitu ya, memperbaiki jam tangan ya, atau apalagi misalnya pakai gaya-gaya tertentu sehingga makin menampakkan keindahan sang model. Ya, kalau dari sisi pertimbangan madaratnya itu kan tadi ada potensi timbulnya fitnah. Karena itu yang bisa kami sarankan, silahkan menggunakan model hanya untuk menunjukkan kepantasan pakaian itu melekat di fisik badan. Namun kalau kepala tidak dibutuhkan ya tidak perlu menampilkan kepala. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk hadis tadi bahwa 99 atau 9 dari 10 peluang rizki itu ada pada usaha. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, sehingga para ulama tidak menjadikannya sebagai dalil untuk memotivasi para pengusaha agar mereka berbisnis. Namun ada hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, sumber pendapatan apakah yang paling thayyib? Paling thayyib itu yang paling halal. Artinya halal plus. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dua hal. Yang pertama, amalur rajuli biyadihi. Yang kedua, bai'un mabrur. Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pertama, hasil jeripayah seseorang dari usaha pribadinya. Yang kedua, hasil dari transaksi yang mabrur. Sehingga beliau mengakomodir keduanya. Ini untuk usaha jasa, yang ini mengambil harta atau mengambil keuntungan dari margin.
Jasa itu ada banyak macam ya. Ada jadi karyawan, ada freelancer, ada jasa lepas, dan seterusnya. Aneka jual beli jasa. ASN, mereka dapat rizki dari jualan jasa. Jasa dia dibeli oleh negara, lalu dibayar bulanan sekian. Aparat juga demikian. Para karyawan perusahaan, dan seterusnya. Tapi pengusahanya, bisa jadi dia nggak bekerja, dia diam aja di rumah. Duitnya jalan. Ya. Sehingga usahanya jalan, orangnya jalan-jalan. Gitu kan? Usahanya jalan, ownernya jalan-jalan. Kayak penjual cilok yang keliling, gitu. Penjual bakso keliling. Dari mana dia bisa mendapatkan harta? Dari margin. Sehingga dia tidak menjual jasa. Bisa jadi dia nggak ngapa-ngapain. Karena usahanya sudah jalan. Tapi dia bisa mendapatkan margin. Dan dua-duanya disebut oleh Nabi SAW sebagai penghasilan yang baik. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Mau izin bertanya. Kalau imam bacaan Al-Fatihah salah, itu kan membatalkan salat itu ya. Bacaan Al-Quran salah membatalkan? Al-Fatihah. Putus-putus Bapak. Bacaan Al-Fatihah imam salah itu akan membatalkan salat begitu saja. Betul. Selanjutnya? Pun juga ketika membaca amin salah berarti juga akan membatalkan salat begitu saja. Selanjutnya? Nah, yang saya masih kurang paham, definisi batal di sini apakah batalnya sama dengan ketika misalnya imam itu kentut atau pembatal-pembatal yang lainnya yang kemudian akan digantikan oleh makmum di belakangnya, atau batal secara keseluruhan imam batal, makmum batal, sehingga makmumnya harus mengganti sholat sendirian atau dengan jamaah yang lainnya begitu. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami luruskan dulu ya. Ketika imam salah baca Fatihah, apakah sholatnya jadi batal? Ketika salah baca amin, apakah sholatnya jadi batal? Untuk salah baca amin Bapak, ada yang membatalkan sholat, ada yang tidak sampai membatalkan sholat. Dan dulu sudah pernah kita singgung masalah ini ya, tentang kesalahan bacaan amin. Ada yang sampai pada tingkatan membatalkan sholat. Ada yang diperselisihkan oleh para ulama apakah membatalkan sholat ataukah tidak. Ada yang ulama mengatakan ditoleransi dan tidak sampai membatalkan sholat. Sehingga mereka beda pendapat terkait masalah, atau ada beberapa ragam ya terkait masalah kesalahan bacaan amin. Kemudian untuk salah dalam membaca Al-Fatihah, para ulama mengatakan salah membaca Fatihah itu ada dua. Ada lahnun jali, ada lahnun khafi. Salah baca itu disebut dengan lahnun. Dan lahan ini ada dua. Ada lahnun jali, ada lahnun khafi. Lahnun jali itu kesalahan yang sangat jelas. Indikatornya adalah sampai mengubah makna. Kalau ada orang yang membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salahnya di mana? Alhamdulillah. Dalnya di kasroh. Maka itu bisa mengubah makna. Loh kok dalnya di kasroh kenapa? Karena di sini mengandung huruf jar misalnya. Tapi huruf jarnya tidak terbaca. Ini masuk dalam kategori lahnun jali. Alhamdulillahu Rabbil Alamin. Salahnya di mana? Lillahu. Alhamdulillah Rabbal Alamin. Juga salah. Sehingga kalau salahnya sampai mengubah makna, bisa membatalkan sholat. Kenapa membatalkan sholat? Karena Fatihah itu rukun. Kalau dia salahnya mengubah makna, dihukumi tidak baca Fatihah.
Berarti dihukumi meninggalkan rukun. Nah, kalau dia mengulang, maka sholatnya tetap bertahan. Misalnya, kita jadi imam, lalu kita membaca Alhamdulillah, batuk ya, Rabbil Alamin. Batuk kita itu sebenarnya mau mengucapkan Allah, lillah, tapi karena batuk sehingga tidak terucap. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Misalnya seperti itu. Atau orang ketika baca sambil gelegeen, sambil sendawa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Misalnya ya. Maka di posisi ini kemudian dia lanjutkan. Ya tidak dihitung baca Fatihah. Kenapa? Ayat pertama nggak lengkap. Dia tadi ketika membaca ayat pertama ada apa? Sendawa yang menyebabkan dia itu kehilangan satu kata. Maka diulang. Kemudian dia ulang. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Insya Allah salatnya sah karena dia mengulang di bagian yang salah tadi. Yang kedua adalah lahnun khafi. Lahnun khafi sebagaimana namanya salah yang terselubung. Artinya adalah kesalahan yang sebaliknya ini ya. Tidak mengubah makna. Ya. Misalnya dot jadi dot ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang sering kan huruf dot jadi dot. Maghdubi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka itu mirip seperti zaka. Jadi double huruf. Ada ya-nya campur za. Orang Jawa kayak gitu biasanya. Jogja dan sekitarnya. Tetap ada ya-nya tapi campur za. Ini lahnun khafi. Insya Allah tidak sampai mengubah makna. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Nah, kalau sifatnya lahnun khafi, Bapak tidak perlu membatalkan sholat sehingga sholat tetap dilanjutkan. Wallahu alam. Nah, silahkan. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya di luar topik. Saya ini kan sedang melakukan treatment kesehatan dengan menggunakan cincin atau gelang kesehatan gitu, Tat. Pertanyaan saya, apakah itu diperbolehkan, Tat? Selanjutnya, pertanyaan yang kedua ini, kadang cara menggunakan cincin dan gelang kesehatan itu dengan cara direndam. Dan selanjutnya, air rendamannya itu kita minum. Gitu. Karena berdasarkan hasil penelitian, air rendamannya itu ada pengurangan atau kelebihan kadar pH yang diperlukan oleh tubuh kita gitu, Tat. Namun di sini si gelang atau cincin ini terbuat dari perak, Tat. Ada kandungan peraknya. Sedangkan ada hadis yang menjelaskan bahwa makan minum dengan benda dari perak itu diharamkan. Dan untuk situasi seperti ini bagaimana ya, Tat ya? Kalau untuk pengobatan gitu, Tat. Terima kasih, Tat. Itu yang bisa saya tanyakan. Baik. Yang pertama, kita sebagai seorang hamba diajarkan bahwa kalau ingin mendapatkan sesuatu harus menempuh sebab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, jika Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman kun, maka jadilah. Artinya satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Sedangkan makhluk ketika ingin mendapatkan akibat, maka dia harus berproses
dengan menempuh sebab. Maka kalau Bapak ingin mengobati penyakit, berarti harus menempuh sebabnya. Apa sebab untuk bisa mengobati penyakit ini? Allah menciptakan banyak sebab untuk bisa mendapatkan satu akibat. Sehingga bisa jadi untuk bisa mendapatkan kesembuhan dari sebuah penyakit ada banyak jalur. Kamu bisa mengobati dari jalur A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ada yang pas tepat sehingga sembuh, ada yang nggak tepat-tepat sehingga dia perlu melakukan banyak percobaan yang lain. Baik. Nah, kemudian para ulama mengatakan bahwa menempuh sebab itu ada dua. Sebab itu ada dua. Yang pertama adalah sebab syar'i. Yang kedua adalah sebab kauni. Sebab syar'i adalah menempuh sebab yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi Anda catat, dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Meskipun belum terbukti secara empiris. Belum terbukti dalam penelitian, maksud saya ya. Belum terbukti dalam penelitian kedokteran. Contohnya apa, Pak? Contohnya, misalnya ruqyah. Ruqyah itu bisa menjadi sebab orang mendapatkan kesembuhan dari penyakit, misalnya karena demam, atau karena disengat binatang, kena racun, dan seterusnya. Secara kedokteran, itu tidak bisa dibuktikan. Apa hubungannya? Bardinto tawon, diwacana Fatihah, terus mari sembuh. Itu apa hubungannya? Diteliti. Oh, karena bacaan Al-Fatihah itu mengandung misalnya dat-dat tertentu. Tidak ada, Pak. Itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Dalam arti tidak bisa dibuktikan secara penelitian kedokteran maupun penelitian fisika maupun yang lainnya. Sehingga kita meyakini ini karena ini dijelaskan oleh syariat. Maka kita baca ruqyah saat kita disengat binatang. Kita baca ruqyah ketika kita demam. Kita baca ruqyah ketika sakit yang lainnya. Contoh yang lain, Zam-zam. Nabi SAW mengatakan, Zam-zam lima syuribalah. Zam-zam itu bisa memberikan manfaat sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Sehingga Zam-zam ketika diminum bisa diniatkan sebagai obat. Bisa juga diniatkan sebagai penambah kecerdasan. Bisa diniatkan agar orang itu hafalannya kuat. Diniatkan untuk A, B, C, D, dan yang lainnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika meminum air Zam-zam, beliau itu niat agar diberi kekuatan hafalan seperti Adz-Dzahabi. Al-Hakim An-Naisaburi, beliau ketika minum Zam-zam berniat agar bisa menghasilkan karya ilmiah yang bagus. Abdullah bin Mubarak ketika minum Zam-zam, beliau berniat semoga nanti tidak kehausan di akhirat. Sehingga ada aneka niat. Lu kok bisa kayak gitu, Pak? Nabi SAW ketika ada orang sakit kadang beliau kasih Zam-zam. Beliau kasih oleh-oleh berupa Zam-zam. Diminum itu Zam-zam. Dan bisa sembuh dengan minuman Zam-zam. Kok bisa? Aneka fungsi ini jadinya. Ada nggak sebuah benda yang dia punya banyak unsur, yang unsur itu bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat? Hampir seluruh kebutuhan masyarakat. Tidak ada, kita tidak jumpa. Terus Zam-zam kok bisa, Pak? Karena hadis yang menjelaskan itu. Sehingga bisa dipakai untuk obat, bisa dipakai untuk biar pinter, ya. Bisa dipakai untuk apa lagi tadi? Sehat, misalnya ya. Biar tulisannya bagus, punya karya ilmiah yang bagus, dan aneka fungsi yang lain. Secara penelitian kedokteran, fisika, dan yang lainnya, tidak nyambung, tidak bisa. Tapi kita yakin karena dia sebab syar'i. Yang kedua adalah sebab kauni. Sebab kauni ini terbukti empiris. Dia terbukti secara empiris. Sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Sehingga terbukti bisa secara fisika, terbukti secara kimia, terbukti secara medis, dan
disiplin ilmu yang lainnya. Oh terbukti Pak, kami setelah melakukan ini terbukti. Selama itu terbukti, insya Allah bisa dijadikan sebagai sebab kauni. Sehingga kita tahu misalnya, oh paracetamol obat das ngeluh. Ya. Kemudian apalagi misalnya obat ini metilprednisolon, ini obat anti nyeri misalnya, dan aneka anti inflam ya, dan aneka obat-obat yang lainnya misalnya ya. Nah sekarang kalau yang seperti ini tadi ya, gelang kesehatan, apakah Bapak punya bukti? Kalau secara syar'i kan jelas tidak ya, karena kita tidak mendapatkan penjelasan pakailah gelang biar kamu sehat ya. Sehingga tinggal dilakukan pembuktian secara kauni. Apakah secara fisika, secara medis atau secara kimiawi itu terbukti? Kalau Bapak bisa menjelaskan atau Bapak mendapatkan penjelasan secara ilmiah itu terbukti, silahkan dipakai. Karena jika sebab itu tidak terbukti secara syar'i, nggak ada dalilnya, juga tidak terbukti secara kauni, tidak ada bukti empirisnya, maka menjadikan ini sebagai sebab jatuh pada perbuatan kesyirikan. Jadi sebab yang tidak terbukti tapi dipakai secara kauni dan secara syar'i, tapi tetap dipakai, ini jatuh pada perbuatan kesyirikan. Seperti jimat. Kamu kalau mau sugih, gegem, akeh ini pegang kuat-kuat ya. Nah, nanti kalau ada orang kaya, sodori dia. Nah, nanti kamu jadi ketularan kaya. Lah itu secara syar'i tidak ada, terbukti juga tidak. Kamu kalau mau sakti, kamu pakai sabuk ini, nanti kamu kebal. Secara syar'i tidak ada, secara kauni juga tidak ada. Nah, saya tidak tahu dengan detail ya, apakah gelang yang Bapak miliki itu terbukti itu atau tidak. Kalau Bapak yakin itu terbukti, silakan dipakai. Kalau nggak yakin, jangan dipakai. Kemudian tentang minuman yang dikasih gelang perak, apakah boleh diminum? Hadis yang menyebutkan adalah bejananya, wadahnya. Kita dilarang minum menggunakan wadah emas atau perak, makan dengan menggunakan piring emas atau perak. Tapi kalau di sini ada benda yang berupa perak kemudian dicelupkan, apakah ini juga dilarang? Wallahu a'lam. Hadis yang menyebutkan itu adalah wadahnya, bukan di dalam ini ada sesuatunya. Karena itu yang kami ketahui, jika sebatas seperti ini ya, ada perak di dalam air lalu kita minum, insya Allah tidak masalah ya. Karena di sini sifatnya hanya dia dicelupkan, bukan menjadi wadah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.